Ayo buruan tuan dan nyonya, tekan tombol subscribe, biar Mimin semangat. Untuk melanjutkan kisah berikutnya, Wira sang jenius dari Dusun Darmadi. Bab 1022. Omong kosong, ekspresi Yuda tampak sangat suram. Dia membentak, "Jangan harap, aku nggak akan tunduk pada penjahat seperti kalian." Ucapan ini membuat wajah Taufik menjadi sangat masam. Setelah terdiam sesaat, dia tersenyum sinis dan mengejek. "Hehe, aku juga nggak akan memaksa kalau kamu nggak mau." Kemudian, dengan ekspresi dingin, Taufik meneruskan dengan nada menghina. "Sepertinya, pasukan dari Agrel sudah mulai bertarung dengan tentara yang menjaga perbatasan kerajaan Nuala, kan?" Taufik terkekeh-kekeh dingin. Dia bertanya lagi dengan ekspresi mencemooh. "Memangnya kamu kira bisa membantu kalau pergi ke sana sekarang?" Ucapan ini membuat wajah Yuda dipenuhi amarah. Dia sangat mengkhawatirkan para tentara yang berjaga di perbatasan. Bagaimanapun, mereka semua hanya tahu bersenang-senang dan tidak pernah becus dalam bekerja. Hanya pengawal pribadinya, Braja, yang bisa diandalkan di sana. Namun, Braja tidak memiliki status apapun, orang-orang itu tidak mungkin mendengarkannya. Situasi ini benar-benar kritis. Yuda hanya bisa menaruh harapannya pada Braja. Dia berharap Braja bisa menasihati mereka untuk terus berwaspada. Saat ini, Braja membawa sekelompok orang untuk berpatroli. Mereka semua adalah bawahan Braja. Sesudah keluar, beberapa tentara yang cukup dekat dengan Braja pun mulai mengeluh. "Jenderal, mereka benar-benar meremehkan kita. Mereka bersenang-senang di sana, tapi kita harus keluar untuk berpatroli. Menyebalkan sekali. Kenapa kita harus diinjak-injak oleh mereka? Aku benar-benar nggak bisa terima perlakuan seperti ini." Begitu mendengarnya, wajah Braja menjadi murung. Dia menyahut dengan sungguh-sungguh. "Aku menyuruh kalian berpatroli bukan untuk mereka. Kita adalah bawahan Jenderal Yuda, tindakan kita nggak boleh membuatnya malu. Yang kita lindungi adalah kerajaan Nuala. Asalkan negara damai, kita baru bisa hidup dengan tenang." Perkataan Braja ini membuat para tentara itu mengangguk dengan patuh. Benar, jika mereka tidak melindungi negara dan bergabung dengan para bajingan itu, bukankah kerajaan Nuala akan hancur? "Sudahlah, cepat sedikit," ujar Braja yang segera membawa bawahannya maju untuk berpatroli. Tiba-tiba, seorang tentara di samping Braja tertikam pedang di bagian dadanya. Kemudian, darah pun mengalir deras hingga akhirnya dia terjatuh dan tewas di tempat. Begitu melihat kejadian ini, ekspresi Braja sontak berubah drastis. Dia segera melambaikan tangannya dan berseru, "Ada jebakan, kabur." Braja menyadari bahwa orang-orang ini diutus oleh kerajaan Agrel. Mereka sudah mulai menyerang. Jadi, dia memimpin para bawahan untuk menerobos kepungan, berniat untuk melaporkan masalah ini. Namun, sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba melompat dan mengepung di sekitar. Kecepatan mereka benar-benar luar biasa, sampai-sampai membuat Braja dan lainnya tidak bisa berkutik. Anak buah yang ditinggalkan Yuda tidak banyak. Braja dan ratusan tentaranya tidak mungkin bisa menahan serangan dari ribuan pria berpakaian hitam yang sungguh gila ini. Bab 1023. Saat ini, beberapa tentara bergegas mengadang di depan Braja. Salah satunya berseru, "Jenderal, cepat kabur." Braja pun menggertakkan giginya, lalu berbalik dan melarikan diri dari sana. Tanpa diduga, sebelum sempat mengambil langkah, mereka sudah dikepung lagi oleh orang-orang yang memegang pedang. Kecepatan orang-orang ini sangat tinggi, seperti ingin menghabisi mereka dengan kejam. Braja melawan mati-matian, tetapi malah ditikam dari belakang. Karena tidak bisa mengelak, lengan Braja juga dipotong sampai putus. Darah sontak menciprat. Rasa sakit yang dahsyat ini sampai membuat sekujur tubuh Braja gemetaran. Meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk bertahan. Sementara itu, para tentara di belakang terus berjatuhan. Terlihat darah mengalir kemana-mana dan mayat berserakan. Pada akhirnya, Braja yang tidak bisa melawan begitu banyak orang sendirian pun tewas dengan tragis. Pada saat yang sama, Raja Tanui memimpin 80.000 pasukannya untuk menyerbu barak di perbatasan. Di sisi lain, Murad dan lainnya masih minum-minum dengan gembira. Tiba-tiba, seorang tentara berlari masuk dengan panik. Dia berlutut dengan gemetaran, lalu berteriak dengan putus asa, "Jenderal Murad, ini gawat." Murad tampak kesal melihat tingkah tentara ini. Dia mengamati sejenak, lalu mendengus dingin dan menegur, "Mengganggu saja, kenapa panik begitu?" Tentara itu mengalami syok sehingga sulit untuk berbicara. Napasnya tampak memburu, sedangkan tatapannya dipenuhi ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Murad dengan jengkel sambil pelan-pelan meletakkan gelasnya. Raja Tanui dan 80.000 pasukannya sedang menyerbu kemari, kota barat sudah diterobos mereka. Timpal tentara itu.
Apa? Perkataan ini membuat ekspresi Murad berubah drastis. Dia langsung berdiri, bahkan sempat meragukan pendengarannya. Dia pun tersadar dari mabuknya, merasa sekujur tubuhnya sangat dingin. Lapor, Jenderal Murad, Raja Tanui sudah memasuki kota. Seru tentara lain yang buru-buru berlari masuk. Kini, tatapan Murad akhirnya dipenuhi ketakutan. Dia merasa dunia akan segera runtuh. Ketika melihat para tentara yang tergeletak karena mabuk, keputusasaan yang mendalam pun menyelimuti hatinya. Mampuslah, para tentara di perbatasan sama sekali tidak membuat persiapan. Jenderal besar yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi juga tidak berada di sini sehingga mereka sangat kacau. Dalam sekejap, 50.000 pasukan itu tewas dan terluka. Bahkan, banyak yang langsung menyerah dan memilih untuk menjadi sandera. Sementara itu, Murad memilih kabur untuk menghindari hukuman atas kelalaiannya. Gerbang kota telah diterobos musuh, begitu juga dengan perbatasan. Siapa yang menang dan kalah sudah sangat jelas. Raja Tanui menunggang kudanya sambil mengangkat tombak untuk membunuh musuh. Terkadang, dia akan mengayunkan bendera di tangannya untuk menyemangati para pasukannya. Mereka semua menyerang secara gila-gilaan. Semuanya, serang, seru Raja Tanui, serang. Seruan bergema di seluruh perbatasan, membuat para tentara kerajaan Nualat tidak berani melawan dan hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Saat ini, Raja Tanui dan pasukannya telah berhasil menerobos dan menguasai Provinsi Ladu. Bab 1024. Ketika melihat musuh yang begitu banyak, Murad ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Zabit yang berdiri di sampingnya pun tampak cemas. Dengan napas memburu, dia bertanya kepada Murad. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasukan menyerang perbatasan, mereka tidak memiliki kekuatan tempur. Murad menggertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya dan membalas. Kalau terus berada di sini, kita hanya akan mati. Maksud Jenderal, tanya Zabit. Murad menahan kepanikan dalam hatinya sembari menginstruksi. Mundur, kita hanya bisa mundur sekarang. Zabit yang berdiri di samping pun tertegun mendengarnya. Mundur. Jadi, Murad ingin mengabaikan kota dan para penduduk begitu saja. Zabit menelan ludahnya dengan gelisah. Ketika ingin berbicara, dia malah mendapati Murad sudah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Zabit melirik sekilas para rakyat Provinsi Ladu. Kemudian, dia menggertakkan gigi dan ikut melarikan diri. Sebelum pasukan Raja Tanui menyuruh semuanya untuk menyerah, gerbang kota tiba-tiba sudah dibuka dengan lebar. Raju Tanui pun termangu melihatnya. Kemudian, dia bertanya kepada jenderal yang bertugas untuk menjaga gerbang kota. Kenapa kalian langsung membuka gerbang? Aku kira kalian ingin melakukan perlawanan sia-sia. Jenderal itu tampak sedih sekaligus kesal. Dia menjawab dengan mata memerah. Pemimpin kami sudah kabur. Di sini hanya tersisa 3.000-an tentara, kami nggak mungkin bisa melawan kalian. Jenderal itu berusaha untuk menahan kekesalan dalam hatinya. Kemudian, dia meneruskan dengan serius. Kami bisa saja menyerah, tapi ada satu syarat. Raja Tanui terkejut mendengar ucapan ini. Saat berikutnya, dia sontak tergelak. Dia pun mengejek. Kamu rasa kalian masih berhak untuk bernegosiasi denganku sekarang? Kami memang nggak berhak, tapi aku ingin mencobanya. Timpal jenderal itu dengan serius. Kedua matanya tampak dipenuhi keteguhan. Dia berucap dengan lantang. Aku harap kalian nggak melukai rakyat Provinsi Ladu. Para rakyat nggak ada hubungannya dengan perang ini. Selain itu, yang tersisa di kota ini hanya para orang tua, wanita, dan anak-anak. Mereka nggak bersalah. Aku harap kamu bisa mengampuni nyawa mereka. Jelas jenderal itu. Setelah mendengarnya, Raja Tanui menatap jenderal itu dan mengangguk sambil membalas. Kamu benar. Oke, aku setuju. Raja Tanui tersenyum dan berseru dengan tenang. Karena Provinsi Ladu sudah menjadi milikku, kalian semua adalah rakyatku. Hari ini, semua rakyat Provinsi Ladu akan mendapatkan hadiah. Setiap orang mendapatkan satu potongan besar daging dan stok beras untuk 10 hari. Kalian bisa hidup tenang seperti biasa. Awalnya, para rakyat ketakutan sampai berlutut dengan gemetaran. Mereka mengira mereka sudah pasti akan mati hari ini. Namun, begitu mendengar perkataan Raja Tanui ini, mereka seketika saling bertatapan dan merasa sangat terharu. Seolah-olah mendapatkan pengampunan atas dosa besar, para rakyat sontak bersujud dan berterima kasih atas kebaikan Raja Tanui. Raja Tanui pun tersenyum bangga melihat pemandangan ini. Sementara itu, di perbatasan antara Kerajaan Monomad dan Provinsi Suntra, Taufik meminum tehnya dengan santai. Tampak puluhan ribu tentara berdiri di belakangnya. Di sisi lain, Yuda justru tidak bisa bersabar lagi. Dia tahu bahwa perang sudah dimulai.
Yuda sudah pernah melihat kehebatan Raja Tanui. Dia tentu tahu bahwa para tentara tidak akan bisa menjaga perbatasan dengan baik. Namun, apa yang bisa dilakukan Yuda jika pergi ke sana? Kerajaan Agrel dan Kerajaan Monoma telah bersekongkol, yang satu menahan Yuda, sedangkan yang satu lagi menyerang. Tidak ada gunanya meskipun Yuda berada di Kerajaan Agrel. Bab 1025. Dalam keadaan seperti itu, Kerajaan Monoma hanya akan menyerang Provinsi Suntra, sedangkan Raja Tanui akan menahan Yuda. Dengan kata lain, Kerajaan Nuala sudah berada dalam kondisi pasif, bahkan tidak memiliki peluang untuk melawan. Hehe, di sini terlalu jauh, kita nggak bisa mendengar suara apapun meskipun ada keributan. Hais, sayang sekali, aku nggak bisa melihat pasukan kalian diserang habis-habisan. Ejek Taufik. Ejekan ini pun membuat ekspresi Yuda sangat masam. Yuda, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu khawatir Kerajaan Agrel akan menyerang pusat Kerajaan Nuala, kan? Tenang saja, mereka nggak akan melakukan itu, lanjut Taufik. Yuda memicingkan mata mendengar ini. Sesudah merenung dengan saksama, dia baru memahami maksudnya. Kalian ingin menguasai salah satu provinsi secara utuh. Benar begitu, tanya Yuda dengan nada dingin. Taufik pun tertawa terbahak-bahak sebelum menimpali. Tepat sekali, karena kamu memahaminya, mari kita membahasnya langsung. Aku rasa kamu bisa mewakili Kerajaan Nuala membuat keputusan. Meskipun nggak bisa, Kerajaan Nuala juga nggak punya pilihan lain. Yang dikatakan Taufik tidak salah. Kerajaan Nuala tidak bisa berkutik untuk sekarang. Mereka bukan hanya diserang musuh dari luar, tetapi juga diserang dari dalam. Di situasi kacau seperti ini, Yuda pun tidak tahu harus melakukan apa. Sebenarnya, Kerajaan Nuala punya kemampuan yang luar biasa. Baik itu keluarga Juwanto, keluarga Barus, istana, bahkan Wira yang diutus ke Agrel dan Monoma, kalian semua sangatlah hebat. Kalau kalian bekerja sama, kami sama sekali bukan lawan yang sepadan. Biar ku jelaskan lebih rinci, keluarga Juwanto berani menantang istana, mereka setidaknya memiliki 80.000 pasukan. Keluarga Barus seharusnya juga sama. Kalau Wira, dia memang nggak punya pasukan sebanyak ini, tapi kemampuannya dalam memimpin pasukan nggak kalah darimu, bahkan lebih hebat darimu. Benar, kan? Tanya Taufik. Begitu mendengarnya, Yuda pun mengangguk. Dia sudah bertemu banyak jenderal dan penasihat militer, tetapi harus diakui bahwa Wira adalah yang paling hebat. Kalau ayahnya masih hidup, Yuda yakin dia tidak akan berani mengaku memiliki kehebatan seperti Wira. Tuan Wahyudi memang sangat berbakat, ucap Yuda dengan pelan setelah menarik napas dalam-dalam. Benar, jadi, kalau kalian bekerja sama, kami nggak akan berani melawan kalian. Apalagi, kalian punya 300.000 tentara. Kerajaan Monoma dan Kerajaan Agrel saja nggak sebanyak itu kalau dijumlahkan. Ditambah lagi dengan kamu dan Wira yang begitu pintar dalam memimpin pasukan, siapa yang berani melawan kalian? Jelas Taufik sambil tersenyum. Jujur saja, Taufik sangat menyayangkan semua ini. Kerajaan Nuala memang hebat, tetapi perselisihan internalnya terlalu serius. Orang-orang di Kerajaan Nuala tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Keluarga-keluarga besar itu malah ingin memperebutkan posisi. Cepat atau lambat, Kerajaan Nuala hanya akan hancur. Meskipun demikian, Kerajaan Agrel dan Kerajaan Monoma tetap tidak berani melancarkan serangan dengan gegabah. Lagi pula, merampas dan mendapatkan adalah dua konsep yang berbeda. Bab 1026. Ekspresi Yuda tampak sangat suram saat mendengar perkataan Taufik ini. Saat ini, Taufik berkata lagi. Yuda, tadi aku sudah bilang kami nggak akan menyerang Kerajaan Nuala. Tapi, kami pasti akan menguasai wilayah yang sudah kami taklukkan. Inilah alasan kami melakukan semua ini. Jujur saja, karena kamu ditahan di sini, pasukan Agrel dan Monoma yang berjumlahkan 80.000 orang bisa saja menyerang 3 provinsi sekaligus. Raja Tanui sangat hebat, 10 hari sudah cukup baginya. Tapi, apa gunanya menyerang sebanyak itu? Lebih baik kami taklukkan satu provinsi untuk dikuasai. Berhubung kalian nggak bisa melindunginya dengan baik, kami tentu nggak akan membiarkan kalian merebutnya. Jadi, yang ingin kami lakukan adalah menguasai satu tempat secara utuh. Jelas Taufik yang menyunggingkan senyuman penuh kemenangan. Begitu mendengar penjelasan ini, Yuda merasa kebenarannya memang seperti itu. Kerajaan Nuala kacau balau sekarang. Yuda sendiri tidak tahu bagaimana cara mengatasi kekacauan ini. Saat ini, dia tidak bisa berkata-kata. Tatapannya tampak sedih dan tidak berdaya. Taufik pun terkekeh-kekeh. Dia menatap Yuda sambil melanjutkan, Yuda, sudah waktunya. Silakan tarik pasukanmu dan kembali untuk berdiskusi dengan ratu kalian. Yang kami inginkan nggak banyak, hanya satu tempat.
Setelah tersenyum, Taufik pun bangkit dan kembali ke markasnya. Yuda yang kesal dan pasrah juga hanya bisa kembali. Namun, para tentara malah bertanya dengan heran. Jenderal, kenapa kita nggak bertarung? Kenapa mereka menarik pasukan? Yuda menghela napas mendengarnya. Setelah dia menceritakan semuanya, para tentara itu terkejut. Apa? Ternyata ini tujuan mereka. Kita juga nggak punya cara apa-apa. Jenderal Murad terlalu nggak becus. Dia pasti nggak melindungi perbatasan dengan baik. Benar, apalagi Raja Tanui terkenal sebagai jenderal yang sangat hebat. Para tentara sungguh frustrasi mendengarnya. Jelas, mereka juga menyadari betapa menakutkannya masalah ini. Jenderal, apa kita harus kembali dan melaporkan masalah ini kepada Ratu? Tanya salah satu tentara. Yuda pun mengangguk mendengarnya. Masalah sudah sampai seperti ini, dia hanya bisa melaporkan kepada Ratu. Yuda menuliskan surat, lalu mengirimkannya dengan merpati. Saat ini, Ratu juga telah mendapatkan kabar tentang Provinsi Ladu yang telah dikuasai oleh musuh. Kedua kabar ini membuat raut wajahnya menjadi sangat masam. Kerajaan Agrel, Kerajaan Monoma, hebat sekali kalian. Gumam Jihan yang duduk di singgasananya. Tatapannya tampak sangat dingin. Masalah ini sungguh membuatnya naik pitam. Para menteri menghela napas saat mendengarnya. Beberapa dari mereka sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, meskipun dugaan mereka tidak setepat itu. Perselisihan internal yang terjadi di Kerajaan Nuala tentu akan dimanfaatkan oleh Kerajaan Agrel dan Kerajaan Monoma. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan selangkah ini. Semuanya, apa ada yang ingin kalian katakan? Tanya Jihan sambil menatap para menteri. Yang mulia, kami sudah menentang saat Anda menyuruh Yuda menyerang ketiga provinsi itu. Jadi, apalagi yang bisa kami katakan sekarang? Benar, Kerajaan Nuala tidak pernah berada dalam situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Dari zaman dulu sampai generasi mendiang Raja Bakir, Kerajaan Nuala tidak pernah kehilangan satu pun wilayah. Para menteri itu berdiri satu persatu untuk melontarkan keluhan mereka. Beberapa memang benar-benar tulus untuk Kerajaan Nuala, tetapi beberapa hanya orang yang diatur oleh keluarga Juwanto. Intinya, perkataan mereka sangat tidak enak didengar. Bab 1027. Begitu mendengar semua keluhan itu, Jihan kesal setengah mati. Kalau keluarga Juwanto nggak mengacau, mana mungkin ada kejadian seperti ini? Aku sudah memberikan 3 provinsi, tapi mereka masih nggak tahu diuntung. Kita nggak akan kehilangan wilayah kalau keluarga Juwanto nggak membuat onar. Sekarang, kalian ingin menyalahkanku atas masalah ini. Benar-benar menteri hebat, bentak Jihan. Perkataan ini membuat para menteri itu seketika merasa malu. Mereka tahu bahwa yang dikatakan Jihan memang benar. Keluarga Juwanto ingin memisahkan 3 provinsi dari Kerajaan Nuala. Masalah ini tentu harus diatasi, mereka tidak mungkin membiarkan keluarga Juwanto bertindak sewenang-wenang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Kerajaan Agrel dan Kerajaan Monoma akan bekerja sama. Mereka bahkan bertindak segesit ini. Hanya dalam beberapa hari, mereka sudah mendapatkan hasil sebesar ini. Saat ini, Ardi berdiri dan berkata, Yang mulia, Kerajaan Agrel dan Kerajaan Monoma menyerang demi mendapatkan satu provinsi masing-masing. Kalaupun kita ingin merebutnya kembali, tidak ada kandidat yang tepat untuk melakukannya. Di sisi lain, kita masih punya Pangeran Yahya. Intinya, situasi kacau karena masalah internal dan eksternal. Perkataan Ardi telah menyimpulkan semuanya. Kerajaan Nuala tengah dihadapkan oleh serangan luar dan dalam. Sangat sulit untuk mengatasi masalah ini. Kali ini, tentara di perbatasan berjumlah 50.000 orang. Di antaranya, 30.000 diperbudak dan 20.000 telah kalah. Tidak banyak tentara yang tersisa lagi, lanjut Ardi. Perkataannya ini membuat para menteri menarik napas dalam-dalam. Benar, entah apa yang harus mereka lakukan di saat seperti ini. Saat ini, Kemal turut bersuara. Yang mulia, meskipun kita kehilangan banyak tentara kali ini, bukan berarti kita tidak dapat berperang. Kita hanya kekurangan komandan hebat. Saya merekomendasikan Wira untuk menjadi komandan. Dia sangat berbakat dan cerdas. Kalau Wira dan Yuda berhasil meredakan pemberontakan Kerajaan Agrel dan Kerajaan Monoma, kita mungkin bisa menghindari bencana ini. Jelas Kemal. Semua orang tercengang mendengar penjelasan ini. Namun, mata Jihan justru tampak berbinar-binar. Benar, Wira sangat berbakat, komandan hebat sepertinya pasti bisa mengatasi masalah ini. Di sisi lain, Ardi jarang sekali tidak membantah. Bukannya dia tidak ingin, tetapi semua akan sia-sia jika terjadi sesuatu pada Kerajaan Nuala. Tentunya, alasan lain dia tidak membantah karena dia merasa Wira juga akan kewalahan. Bagaimanapun, tidak banyak tentara yang bisa diutus sekarang.
Kerajaan Monoma mengutus 50.000 pasukan, sedangkan Kerajaan Agrel mengutus 80.000 pasukan. Mereka bahkan bisa mengutus lebih banyak lagi jika ingin menguasai dua provinsi. Menurut perhitungan Ardi, kedua kerajaan ini setidaknya bisa mengutus 100.000 pasukan. Apabila ditambahkan, jumlahnya akan mencapai 200.000. Meskipun Yuda dan Wira cerdas, mereka tetap membutuhkan pasukan yang cukup. Setidaknya, masing-masing membutuhkan 70.000 pasukan untuk menstabilkan situasi. Sayangnya, kerajaan Nuala tidak sanggup mengutus pasukan sebanyak itu.